Di era media sosial, kita seperti hidup di sebuah galeri pameran tanpa pintu keluar. Setiap hari kita disuguhi potongan-potongan hidup yang tampak sempurna. Senyum di pantai tropis, meja kerja minimalis dengan laptop mahal, tubuh ideal di gym modern, hingga hubungan romantis yang terlihat tanpa konflik. Tanpa sadar, kita menganggap potongan-potongan itu sebagai realitas utuh. Padahal yang kita lihat hanyalah highlight reels, bukan kehidupan sebenarnya. Masalahnya bukan pada foto liburan atau pencapaian orang lain. Masalahnya muncul ketika otak kita mulai membuat perbandingan yang tidak adil. Kita membandingkan pagi kita yang penuh cucian dan tagihan dengan foto sarapan estetik orang lain. Kita membandingkan perjuangan karir kita yang lambat dengan pengumuman promosi mereka. Kita membandingkan kesepian kita dengan foto pasangan orang lain yang tampak bahagia. Dan perbandingan itu terjadi secara otomatis. Secara psikologis, manusia memang memiliki kecenderungan untuk mengukur diri melalui perbandingan sosial. Dahulu perbandingan itu terjadi dalam lingkup kecil, tetangga, teman sekolah, atau rekan kerja. Sekarang, algoritma menghadirkan ribuan orang yang tampaknya lebih sukses, lebih menarik, dan lebih bahagia langsung ke genggaman tangan kita. Algoritma tidak dirancang untuk membuat kita tenang, ia dirancang untuk membuat kita terus menggulir layar. Konten yang memicu emosi, iri, kagum, merasa kurang, membuat kita bertahan lebih lama. Perasaan aku belum cukup adalah bahan bakar yang membuat kita tetap scrolling. Dari situlah muncul iklan, promosi, dan standar hidup baru yang terasa wajib dipenuhi. Kamu belum punya ini, berarti kamu tertinggal. Kamu belum terlihat seperti ini, berarti kamu kurang menarik. Kamu belum ke tempat ini, berarti hidupmu membosankan. Pesan-pesan ini jarang diucapkan secara langsung, tetapi disampaikan secara halus melalui visual yang terus berulang. Jika dianalogikan ke dunia anime, bayangkan jika Rock Lee setiap hari melihat feed penuh kehebatan Neji Hyuga dengan Byakuganya, atau Sasuke Uchiha dengan Sharingan dan bakat alaminya. Jika Lee mengukur dirinya berdasarkan kelebihan yang tidak ia miliki, mungkin ia akan menyerah sebelum latihan pertama dimulai. Namun Lee memilih jalur berbeda. Ia menutup telinga dari standar orang lain dan fokus pada apa yang bisa ia lakukan hari ini. 1 tendangan, 100 tendangan, 1000 tendangan. Ia tidak berusaha menjadi Sasuke. Ia berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, dan disitulah letak kebebasan mental. Media sosial mulai terasa beracun ketika kita lupa bahwa setiap orang memiliki jalur hidup berbeda. Tidak semua orang memulai dari titik yang sama. Tidak semua orang memiliki sumber daya yang sama. Tidak semua keberhasilan datang dengan timeline yang identik. Jika layar ponsel mulai membuatmu merasa kecil, mungkin bukan kamu yang kurang. Mungkin kamu terlalu lama menatap distorsi. Cobalah langkah kecil, mute atau unfollow akun yang memicu rasa tidak cukup. Buat 1 hari tanpa media sosial setiap minggu. Gunakan waktu itu untuk berjalan, mengobrol, atau sekedar menikmati kopi tanpa kamera. Perhatikan realitas sederhana, udara pagi masih segar, makanan hangat masih terasa nikmat, dan tempat tidurmu tetap nyaman tanpa perlu validasi digital. Di balik satu foto estetik sering tersembunyi puluhan foto gagal, tekanan pekerjaan, konflik keluarga, dan cicilan yang belum lunas. Kesempurnaan yang terlihat seringkali hanyalah hasil kurasi. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu sedang menjalani hidupmu sendiri. Dan hidup bukanlah perlombaan visual. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh jumlah like, jumlah pengikut, atau seberapa layak unggah hidupmu terlihat. Kamu jauh lebih kompleks daripada kotak kecil di layar. Media sosial hanyalah jendela, bukan cermin. Jangan gunakan jendela itu untuk menilai harga dirimu. Kamu sudah cukup. Sekian dan terima kasih, tetap semangat.